Minta maaf Pak Menteri, kami memberikan apresiasi tetapi memberikan kritik sedikit untuk Pak Menteri hari ini karena saya tidak melihat harusnya juga digambarkan berapa jumlah, berapa persen APBN yang diberikan untuk daerah 3T Pak, dari semua program. Ini kita tidak lihat di sini. Hasil capaiannya tercapai, tetapi berapa persen untuk daerah 3T? Karena saya sangat percaya bahwa daerah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah di luar 3T. Artinya ketika Bapak mengatakan semuanya tercapai dengan baik, berapa persen untuk daerah 3T? Dan di daerah 3T itu ada beberapa provinsi. Kalau bisa dijelaskan juga Pak, supaya kami juga tahu berapa untuk Papua, berapa untuk Nusa Tenggara Timur, berapa untuk Maluku, Ambon, karena itu daerah-daerah 3T yang sudah pasti membutuhkan biaya perhatian lebih besar daripada pemerintah pusat. Yaitu Pak, saya mohon keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga diterapkan di dalam APBN 2005, 2006, bahkan 2007 nanti. Karena kalau tidak ya sama saja kita melanggar konstitusi juga. Nah oleh sebab itu sekali lagi penekanan untuk daerah 3T. Baik semua program Pak, baik PIP-nya, KIP-nya, revitalisasi sekolahnya. Masih banyak anak-anak justru yang di daerah 3T yang belum tersentuh dengan program-program ini. Apalagi yang di ujung-ujung yang sangat susah dijangkau oleh kita semua. Nah oleh sebab itu saya berharap mungkin dengan data-data yang diberikan oleh Pak Menteri melalui pemerintah daerah, tolong juga nanti kita juga akan melakukan fungsi pengawasan. Makanya saya tidak pernah bosan Pak Menteri untuk minta data akurat realisasi anggaran APBN setiap tahun per program. Karena setiap kali kami reses itu kami tidak main-main, tapi kami turun ke lapangan dan bila perlu kami sampai menyeberang sungai, kali itu semua kami lakukan. Dan kami tahu bahwa ini tidak terserap sampai di ujung-ujung itu. Padahal justru anggaran yang kita setuju di sini kan sebetulnya Bapak Presiden juga kan arahnya kan untuk daerah-daerah 3T sebetulnya. Nah contoh ya Pak Menteri, masih banyak anak-anak 3T itu yang tidak dapat PIP, putus sekolah, angkanya banyak. Bahkan kalau mau lihat guru juga, masih sangat kekurangan guru kami di 3T. Terus kalau saya melihat ada begitu banyak aneka tunjangan guru non-ASN, tunjangan profesi, tunjangan khusus. Kadang-kadang saya sedih, ini begini banyak uang negara, tetapi bagaimana dengan keadilan bagi kita yang di 3T? Guru-guru 3T, khususnya guru-guru yang terluar, terpencil Pak. Mesti pergi ke sana tuh mesti makan berapa waktu, hari, melanggar sungai, kali, segala macam itu. Nah maksud saya ada nggak perhatian khusus dari Pak Menteri untuk guru-guru 3T? Nah artinya kalau kita bicara soal guru-guru 3T ini Pak, banyak persoalan karena kita melihat kadang-kadang guru-guru itu menangis ya Pak Menteri karena mereka mesti menginap beberapa hari dulu baru bisa tinggal, bisa mengajar. Mereka mau ke sana juga kalau banjirnya besar, mereka tidak bisa, mereka mesti kembali. Akhirnya anak-anak yang di ujung-ujung sana yang harusnya sekolah tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar maksudnya. Karena memang susah. Oleh sebab itu saya mohon pengawasan terhadap anggaran-anggaran atau program-program ini betul-betul berkeadilan lah. Artinya jangan semuanya dipukul rata, tetapi untuk 3T gak bisa. Karena guru-guru di kita yang di ujung-ujung sana tidak bisa disamakan Pak. Tunjangan khusus pun, tunjangan mereka harusnya dapat kadang-kadang terhambat. Nah ini makanya saya katakan pengawasan Pak Menteri. Pengawasan untuk semua program ini harus dilaksanakan dengan baik Pak. Ya, demikian juga dengan revitalisasi. Saya juga dengar terima kasih untuk luar biasanya Kemendikbud, tapi masih mendengar juga Pak sekolah-sekolah yang mendapat diintervensi oleh dinas. Padahal itu kan swakelola sebetulnya. Tidak boleh diintervensi oleh dinas harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan saya melihat ada beberapa bangunan itu yang saya yakin tidak sesuai itu dengan apa ya namanya itu. Iya, saya lihat bangunannya, jendela-jendelanya kok kayu-kayu yang mungkin 1-2 tahun lagi udah lapuk itu kayu-kayu. Apakah seperti itu? Jadi mohon pengawasan Pak terhadap revitalisasi. Ini banyak nih revitalisasi, kita bersyukur Pak Menteri.
Tetapi apa gunanya kalau kita bangga dengan hasil capaian tetapi ternyata di bawah banyak yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan yang harus dilaksanakan. Jadi saya minta Pak Gogot tolong diperhatikan. Dan satu lagi untuk revitalisasi, ada beberapa sekolah yang betul-betul membutuhkan, tetapi kenapa ya kok hanya diberikan anggarannya tuh sedikit bahkan terbatas. Bahkan sangat menyakitkan. Ada yang mengatakan gini, sudahlah Bapak Ibu Guru terima saja, itu hadiahlah dari kami. Loh, revitalisasi kok hadiah Pak? Itu guru-guru saya ngomong, Ibu kami membutuhkan tapi kami yang dikasih sekian. Baru pakai bahasa lagi, sudah Ibu terima saja, ini kan hadiah dari kami, nggak usah banyak ngomong. Wah, saya bilang wah ini nanti saya akan sampaikan kepada Pak Menteri siapa yang bicara seperti itu. Ya, jadi ini janganlah kami itu bukan pengemis. Kami daerah 3T tidak mengemis, tapi memang negara harus hadir, adil untuk kami 3T dan jangan menyakiti hati guru-guru kami, menyakiti hati kepala sekolah kami dengan mengeluarkan bahasa-bahasa seakan-akan kami ini mengemis. Sudah terima aja apa yang kami kasih, ini hadiah kok. Loh, emangnya uangnya siapa? Hadiahnya siapa yang kasih kami hadiah? Ini uang negara bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan ini banyak Pak Menteri, saya akan sampaikan kepada Pak Menteri siapa orangnya. Karena saya minta kepala sekolahnya, ada orang gitu, video bila perlu catat namanya siapa. Gak pantas bicara seperti itu. Berikut Pak Menteri ada lagi dengan ada permintaan juga dari anak-anak orang tua siswa, yaitu tadi yang sempat diangkat oleh teman-teman saya bahwa untuk mendapat PIP ini tadi desilnya kan kelihatan, itu ada listriknya 1.300 langsung desilnya tinggi. Padahal 1.300 itu dikasih gratis oleh pemerintah. Siapa yang tidak mau dapat gratis? Tapi begitu tinggi langsung nggak bisa. Jadi saya berpikir sebetulnya kita ini mau selesaikan masalah atau membuat masalah ya, bingung saya jadinya. Karena kita ini fokusnya kepada anak-anak miskin Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu sekali lagi Pak Menteri, dari saya ingin sekali tolong berikan kepada kami realisasi itu, data itu berapa sih ke daerah provinsi kami ini berapa per program, biar kami juga lihat. Jadi kami takutnya begini, Pak Menterinya baik, mungkinlah katakanlah semuanya baik di pusat punya tujuan baik. Tetapi minta maaf kadang-kadang di daerah ini juga suka nakal, kalau tidak diperhatikan juga akhirnya merusak semua. Jadi sekali lagi usul konkret saya mohon diberikan data yang konkret Pak. Sekali lagi saya berulang-ulang kali karena ini kita akan reses dan kita akan pakai dampaknya untuk 2026 dan 2027. Karena saya melihat ada beberapa sekolah yang sudah bangunannya udah nggak jelas. Sudah penuh halamannya dikasih lagi revitalisasi. Sementara sekolah-sekolah yang masih butuh tidak pernah dapat. Ini ada pengawasannya atau tidak itu Pak Menteri ya. Dan terakhir saya juga minta tolong Pak Menteri untuk masalah listrik yang tadi saya melihat ya, ada pembagian listrik untuk ada bantuan bantuan papan apa tuh ya itu. Ada juga bantuan listrik. Nah kami ini sangat membutuhkan, tapi kenyataannya Pak Menteri, kami di daerah-daerah 3T ini justru tidak dapat itu. Jadi mohon sekali lagi datanya Pak. Kalau memang ada saluran listrik, tolong daerah mana aja itu yang dapat. Benar nggak itu sampai ke daerah-daerah 3T? Jadi itu saya Pak Menteri, harapan saya guru, kemudian revitalisasi PIP ya. Tolong diperhatikan dengan baik karena sebetulnya kami hanya itu saja yang kami butuhkan dan masih banyak sebetulnya, tetapi kami berharap mohon doa supaya kita juga 3T jangan sedih-sedih terus, jangan dapat ampas-ampas lah istilahnya kata orang begitu ya. Jadi kita nih 3T-nya dapat ampas-ampas aja, yaitu makanya bahasanya keluar ini hanya hadiah, terima aja, nggak usah banyak protes. Wah itu saya marah bener Pak. Saya tersinggung berat itu kalau guru-guru saya yang penerima PIP, penerima revitalisasi datang ke Jakarta dan dikatakan seperti itu, saya sedih banget itu. Nanti saya sampaikan kepada Pak Menteri saja secara langsung. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Bu Anita, pejuang pendidikan 3T kita. Dan sekarang kita dengarkan terlebih dahulu dari meja pimpinan Pak Lalu. Namun sebelum itu izinkan Ibu saya Ketua memperpanjang terlebih dahulu karena izin tadi Bu kita Ketua. sepakat jam 12 ya. Izin Habib. Bu Ketua ya. Ya,
Tapi sebentar ya, saya perpanjang dulu sampai dengan 12.30. Izin Pak Menteri. Terima kasih Bu Ketua.